Oke guys, kita sudah sampai di kafe Sruma. Dan kita bakal ketemu sama Ode Tania. Dan yuk kita samperin mereka. Ini dia, mereka udah sampai duluan. Halo, ada Tania, ada Ode. Ada panas banget di luar, kacau. Apain sih Tan? Main HP mulu. Kalau ada teman tuh ngobrol apa ngobrol? Nih, kalau ada temen taruh dulu kali ya HP-nya. Sorry. Soalnya ini novelnya nih seru banget soalnya. Oh, kamu dari tadi baca novel? Iya, aku kira lagi main Candy Crush. Ya enggak lah, serius jadi novelnya kacau banget. Judul novelnya apaan emang? Judulnya Less Than Zero. Loh, bukan itu film ya? Iya bener, itu ada filmnya, tapi film itu adaptasi dari novel ini. Coba lah, ceritain kali gimana cerita novelnya kalau emang asik banget. Jadi gini, novelnya itu kayak gambaran gelap tentang kehidupan anak muda yang kehilangan arah. Terus terjebak itu dalam lingkaran kekerasan sama penyalahgunaan narkoba gitu deh. Ngeri banget ya, padahal mereka masih muda loh. Iya kan, aku juga kaget banget pas baca novelnya. Kayak jangan sampai kita kayak gitulah. Gara-gara kita punya kekayaan, ya belum tentu sih kita dapat manfaatin kekayaan kita. Pokoknya jangan sampai kita ngabisin waktu sama uang kita buat hal-hal yang ngancurin hidup kita lah. Amin. Jangan sampai deh kita kayak gitu. Mereka tuh bisa kayak gitu kira-kira karena apa ya? Sampai-sampai harus menyalahgunakan narkoba. I think social pressures is one of the factors. Clay is an out-of-town student who's back in Los Angeles for the holidays, but he's involved in circles of friends who are rich but obsessed with drugs consumption. So from there, Clay must felt under pressures to maintain his own lifestyle. I've watched the film. I think environmental influence are also a cause. Why? Because of the environment around Clay plays an important role in the decision to engage in the destructive behavior. Clay must be depressed and it is hard to find a way out. Wow, it is out there. The environment around us are very dangerous, especially if we are not able to take care of ourselves. We might fall into it very easily. By the way, what are the consequences of drug use in this story? So, as a result, the drugs can make a person dependent or addicted to the person himself. And of course, those who use drugs will experience health and mental problems, such as weight loss, anxiety, depressions, and etc. In addition, someone who uses drugs tends to spend a lot of money buying drugs. And from there, the problem of economic crisis began to occur in this drugs user. Oh, I see. But as far as I know, drug use can also damage social relationship with others, right? That's right. Surely, the surrounding community and even his own parents will ostracize him, and drug users will not receive social supports from other people. Bahas-bahas tentang narkoba, kira-kira ya contoh narkoba tuh apa sih, sama bentuk-bentuknya gimana? Kalau menurut aku nih ya, untuk narkoba sendiri sih sering yang aku dengar tuh adalah morfin, kokain, terus apa lagi ya, ekstasi dan obat-obatan lainnya. Nah untuk bentuknya sendiri tuh macam-macam. Ada yang bentuk lingkaran, kapsul, bahkan ada yang bentuknya tuh kayak serbuk gitu loh. Kira-kira contoh narkoba yang bentuknya lingkaran itu apa sih? Jadi kalau untuk contoh narkoba yang bentuknya lingkaran itu contohnya oksikodon. Lah, kok obatnya ada garis tengahnya gitu sih, kayak motong obatnya? Fungsi garis tengahnya itu buat apa deh? Jadi gunanya garisnya itu untuk memudahkan pengguna memotong obat. Nah kalau diperhatikan garis tengah itu termasuk dalam garis memotong lingkaran loh. Oh iya, ngomong-ngomong tadi kan pada bahas soal narkoba nih, baru inget kalau misalnya pengguna narkoba itu bisa apa sih namanya, kayak menyebabkan HIV kan? Hah? HIV? Kok gitu? Kamu tahu dari mana? Aku pernah ngeliat dari internet, katanya ya kalau misalnya pengguna narkoba biasanya menggunakan kayak alat-alat gitu kan, kayak suntikan narkoba. Nah terkadang tuh suntikannya itu tuh banyak digunakan bergantian sama orang lain, sehingga memicu resiko orang itu terkena HIV dan dapat menularkan gitu kepada orang lain. Oh gitu, bahaya juga ya ini narkoba. Ngomong-ngomong pastinya kan udah semua orang pakai narkoba. Nah terus orang yang nggak pakai narkoba tapi kena HIV itu tanda-tandanya gimana sih? Jadi gini, HIV itu diawali dari pola hidupnya sendiri yang tidak sehat. Seperti contohnya tadi yang di atas kan narkoba. Nah, biasa gejala yang ditimbulkan tuh batuk kering saat menelan makanan, terasa sakit, mudah lelah, berkeringat, dan juga kehilangan nafsu makannya. Tapi selain dari pola hidup yang kurang sehat,
akibat kenakalan remaja yang berlebihan, banyak orang tertular HIV disebabkan karena terlalu sering berganti pasangan untuk melakukan hubungan seks. Hal ini tuh dapat memicu terjadinya infeksi virus saat melakukan hubungan seksual. Tapi tenang, walaupun mengerikan, HIV ini bisa kita cegah dan juga bisa diobati. Bener tuh. Sebenarnya penyakit HIV sendiri itu nggak ada nggak ada obatnya sih bisa dibilang. Tapi ada obat untuk mengendalikan virus agar tubuh manusia tuh nggak semakin parah kalau udah terkena HIV. Kalau nggak salah nama obatnya tuh antiretroviral. Nah, selain melalui obat-obatan, HIV ini juga bisa kita cegah dengan hidup sehat. Enak banget nih pisang gorengnya. Lagi ada campuran-campuran keju susu yang bikin nagih banget loh. Tapi aku jadi keinget materi Kolowit nih kalau ngomongin keju sama susu. Udah makan dulu kali, ngapain sih nginget-nginget ngomongin pelajaran ini. Ngomong-ngomong ya, zaman sekarang ini tuh makanannya udah beda-beda banget loh sama yang pas zaman dulu. Apalagi udah enak-enak lagi. Tapi asal kalian tahu ya, keju sama susu itu dulu tuh susah loh buat dikonsumsi sama rakyat Indonesia karena adanya penjajahan dari negara asing. Hubungannya apa antara keju, susu, terus ke penjajahan? Kan kayak kurang masuk gitu nggak sih? Ada dong Yon. Misalnya nih, aku ambil contoh keju. Proses pembuatan keju ini tuh terdapat bahan yang dulunya jadi bahan penting yang membuat negara asing menjajah Indonesia. Nah, contohnya tuh bahannya itu rempah-rempah. Rempah-rempah bener juga ya? Iya, jadi pembuatan keju ini bahan dasarnya itu rempah-rempah. Gunanya rempah-rempah ini pada keju untuk menambah rasanya keju agar kita ini yang makan keju ini ada rasa manisnya. Tapi nih ya, bahas-bahas tentang penjajahan. Negara kita Indonesia tuh berhasil nggak sih mempertahanin wilayah-wilayah yang ada rempah-rempahnya? Berhasil dong, buktinya sekarang kita bisa nikmatin keju sama susu nih yang ada di pisang goreng. Nah tadi kan Dion sempet nanya berhasil atau enggak, ya kan udah dijawab tuh tadi berhasil. Nah buktinya ini rempah-rempah yang dulu menjadi aktivitas perdagangan di negara-negara. Nah itu semua tuh menarik negara-negara luar termasuk bangsa Eropa. Jadi singkat ceritanya itu terjadi kemunduran rempah-rempah Indonesia yang memicu masyarakat itu buat bangkit dari keterpurukan yang dialami gitu. Oh iya, jadi aku juga menambah nih, akhirnya masyarakat Indonesia ini tuh mulai mengubah pola hidupnya dengan menerapkan pola hidup sehat. Terus juga masyarakat Indonesia juga sering menggunakan pengobatan herbal, tak memelihara kesehatan jiwa dalam dirinya dengan berpikir hal-hal yang positif terkait perkembangan era teknologi. Tapi gimana ya, kayak perubahan yang terjadi dari perubahan pola hidup masyarakat Indonesia? Jadi gini, akibat perubahan pola hidup yang terjadi mendorong perkembangan perdagangan internasional, dan perdagangan itu mulai diakui dan dikenal oleh seluruh negara di dunia. Perubahan ini itu bisa kita lihat dari perjuangan rakyat Indonesia yang pantang menyerah dan memiliki semangat berjuang yang tinggi untuk membalikan kemerdekaannya. Tapi aku mau tanya deh, mengapa pola hidup masyarakat Indonesia zaman sekarang itu berbeda sama masyarakat Indonesia di zaman dahulu? Hah? Maksudnya apaan sih, Tan? Aku nggak paham. Jadi gini, contohnya tuh kan kayak Indonesia sekarang ini masih ada aja peperangannya kayak tindakan kriminal, pemberontakan organisasi, dan masih banyak yang lainnya gitu deh. Kalau yang dimaksud Tania paham. Karena masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dari tata aturan negara sih. Nah, yang dimana perbuatan untuk membuat perpecahan. Pada zaman sekarang ini, teknologi digital kan udah makin canggih, makin berkembang ya. Nah, sehingga banyak orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut gitu. Jadi, perbuatan tersebut tuh disebut dengan disintegrasi. Perbuatan atas kelakuan seseorang atau kelompok untuk menghilangkan keutuhan sehingga menyebabkan perpecahan. Oh gitu ya, sekarang aku jadi paham. Aku masih kurang paham deh. Berarti contoh nyata dari disintegrasi yang terjadi itu kayak peristiwa pemberontakan RMS kan? Republik Maluku Selatan loh. Bener deh, peristiwa itu termasuk disintegrasi. Kenapa? Karena peristiwa tersebut itu menyebabkan perpecahan di mana masyarakat Maluku itu menolak untuk bergabung dengan NKRI dan ingin mendirikan negaranya sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Iya deh, yang kamu contohin itu udah benar. Bahkan untuk memberhentikan pemberontakan tersebut itu pemerintah tuh melakukan beberapa upaya yang hasilnya itu memakan banyak korban, dan pemimpin dari pemberontakan itu tuh dijatuhi hukuman mati loh. Ngeri banget ya. Ya walaupun kedengarannya kejam, namun hal tersebut tuh harus dilakukan karena untuk memberantas ancaman disintegrasi yang ada di Indonesia. Tapi kan bukannya hal tersebut melanggar HAM ya? Karena setauku ya, dalam HAM
terdapat hak sipil dan politik, di mana kita bebas untuk berpikir dan berpendapat yang menyangkut hubungan warga negara dengan pemerintah untuk menjamin semua warga memperoleh kemerdekaan, dan hal tersebut tentunya dilanggar oleh pemerintah. Kalau menurut aku nih, peristiwa tersebut tuh ada dari beberapa sisi yang tidak melanggar, namun juga ada yang melanggar HAM. Nah, di mana dari operasi militer yang memakan banyak korban, itu tuh pasti ada korban yang tidak bersalah, namun harus menanggung dampaknya. Tetapi bagi yang memang melakukan pemberontakan itu tidak melanggar HAM. Nah, dari peristiwa tersebut itu kita bisa tahu kalau semua tindakan yang kita lakuin ini pasti bakal ada dampaknya di kedepannya. Jadi sebelum melakukan sesuatu tindakan itu, kita perlu berpikir terlebih dahulu agar di kemudian harinya itu kita nggak nyesel.